PI. Bentar, VGK Cirolu. Ciro. Duh, kok merata ya? Lu dari VGK dulu mungkin ya? Bisa? Bisa diterima kalau dari VGK dulu? Halo? Boleh, Pak. Bisa, Pak. Oke. Baik, kalau gitu saya mulai dari VGK. Silahkan yang VGK mulai mempersiapkan panduannya. Panduannya ada di sini. Saya coba ketik lagi ya, biar teman-teman bisa tahu. Di Google Drive itu untuk panduannya. Sialnya, saya belum menemukan contoh VGK. Gitu. Tapi apakah boleh ngirim VGK ya, Galip? Galip, Gimana, Bapak? VGK itu memang dilombakan di Kim ya, Lip? Iya, ada, Pak. Oke. Oke. Sebentar. VGK. Waduh, di panduan kok nggak ada ya, Lip? VGK. Di panduan Kim kok nggak ada ya, Lip? Kamu sudah lihat? Yang GF VGK. Lip. Sebentar saya cek, Pak. Hmm, Ini ada, Pak. Menyediakan template VGK. Oke, ya wes lah. Kalau template-nya ada panduannya. Kalau di template Kim, VGK ada. Ya wes lah. Banyak banget lagi. Oke. Coba lihat. Waduh, bayangan saya ada. Di panduan ada kok, Pak. Panduan Kim ya? Bukan, di buku pedoman Kim kan biasanya itu ada PKMRE gitu tuh. VGK-nya kok nggak ada ya? Ada, Pak. Itu di atasnya GFT kan VGK. Di tempat saya kok KI ya? Habis KI, VGK, GFT. Oke, sebentar. Saya tak share screen-nya. Kelihatan nggak? Ini, di tempat saya. VGK-nya mana ya? Ini loh, yang pedoman Kim. Saya Halo? ada listnya buku pedoman, Mbak. Coba saya cari di laptop saya sih. Ini loh. Kamu lihat tempat saya nggak? Kelihatan, Sembilannya Pak. itu nggak ada. Sembilannya itu loh. Nah, iya di data yang saya ini, Pak, saya kirim di chat sendiri, Pak. Oh, oke. Perasaan sebelumnya ada deh. Kamu ngirim di chat apa? PKM VGK, Pak. Oh ya, wes. Oke. Wah, aneh menarik. Kayak sudah di-download. Oke, sebentar. Loading. Iya, nggak apa-apa sih. Saya tak lihat PPT deh. Kalau gitu. Oke. Baik, teman-teman yang sudah hadir di Zoom. Jadi kita ke apa namanya penjelasan dulu ya
terkait dengan yang apa namanya VGK, karena VGK konsepnya itu buat video dan bisa dikatakan itu formatnya nanti ya buat video gitu. Nah, sempat saya tanyakan apakah nanti yang VGK ini itu bentuknya akan dilombakan, karena saya melihat sepertinya kok dari UNER sendiri peserta KIM yang VGK ya itu nggak banyak gitu. Kenapa nggak banyak? Mungkin karena ada tantangan membuat video gitu. Tapi nggak apa-apa, tetap dibuat saja gitu ya untuk yang VGK, karena biasanya kalau sedikit berarti pesertanya nggak banyak gitu. Dan peluang menangnya jadi besar gitu. Oke, baik, sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Oke, bentar. Share screen. Jadi kita diskusi. Jadi kelemahannya adalah saya sendiri di VGK tidak banyak pengalaman, di FEB juga tidak banyak pengalaman gitu ya. Saya nyari di universitas juga, aduh, ini yang nggak ada referensinya. Tetapi teman-teman silahkan buka di YouTube PIMNAS VGK tahun 2021 itu ada di YouTube. Nah, teman-teman bisa melihat video-videonya. Jadi VGK ini adalah video gagasan konstruktif. Teman-teman itu membuat video yang nanti di dalamnya menawarkan gagasan yang membangun. Nah, gagasan yang membangun ini itu nanti harus diambil dari konteks masalah-masalah yang ada di SDGs atau Sustainable Development Goals yang ada 17 gitu. Nah, itu menarik banget ya, terutama isu-isu terkait gender, hukum, terus hal-hal seperti pendidikan, kemiskinan itu termasuk sustainable food gitu tuh silahkan. Nah, referensinya itu banyak di YouTube, yaitu PKM VGK PIMNAS di tahun 2021. Teman-teman bisa lihat di YouTube itu. Nah, karena apa namanya itu lebih ke lomba konten ya video, maka teman-teman harus buat channel YouTube tuh gitu nanti. Sehingga karena ini lombanya itu adalah berbasis output video, maka teman-teman nanti boleh mengambil sesuatu yang memang teman-teman itu sukai. SDGs memang banyak, ada 17, tetapi di konteks tujuan VGK yang SDGs di Indonesia itu nanti fokusnya di 6 hal ya, yaitu korupsi, narkoba, NKRI, bencana, bahasa daerah, konservasi sumber daya hayati. Itu. Ini nanti yang akan jadi ruang lingkup teman-teman mau ambil sudut pandang dari mana. Kayak gitu. Nah, di VGK ini memang ada 17 yang tadi ini segala macam, tapi ya nanti teman-teman harus lihat bahwa substansi yang ada di Indonesia itu 6. Loh Pak, saya energi bersih memang bisa dikaitkan sama ini, korupsi, narkoba, ya mungkin kalau energi bisa ke bencana, konservasi sumber daya hayati, NKRI kayak gitu. Kalau misalkan kesehatan, nah, kesehatan kemana nih? Konservasi sumber daya hayati karena itu banyak sumber-sumber obat misalkan seperti itu, narkoba, nah bencana kan bencana juga membawa dampak pada distribusi kesehatan yang tidak merata kayak gitu. Pendidikan, kamu bisa ke narkoba, korupsi. Jadi semua 17 ini kalau dibawa ke atas itu bisa dikatakan semua relevan kok gitu. Tinggal kamu angle-nya mau ambil dari mana seperti itu. Nah, maka ya sebenarnya sih kamu nawarkan proposal aja dulu gitu di konteks ini. Karena lombanya biasanya luring tuh gitu. Jadi sebenarnya teman-teman membuat proposalnya ini cenderung, maaf ya, itu nggak terlalu ilmiah nggak apa-apa. Karena nanti teman-teman itu memberikan gambaran kontennya kayak gimana, kayak gitu. Jadi jangan mikir laporan kemajuan, laporan akhir, video YouTube, itu hanya ditulis di konten aja, kayak gitu. Oke, jadi nggak usah mikir sampai harus seperti itu. Yang harus teman-teman lihat adalah anggarannya, ya.
yang harus dibagi itu, sehingga format anggaran silahkan lihat di PKM yang sebelumnya PKMK, PKMPM yang itu adalah dibagi gitu. Terus nah ini bisa ke apa namanya? Dikonversi kalau nanti teman-teman lolos di dikti sebenarnya. Nah, mari kita lihat ke sistematika penulisan proposalnya. Nah, jadi mau buat video, teman-teman diminta buat proposal dulu gitu. Nah, ini nanti hal-hal yang teknis ini silakan buat satu orang yang fokus di sini, gitu ya. Saya bahas substansinya, bahwa nanti ada pendahuluan, nih ya. Nanti teman-teman buat pendahuluan, kenapa teman-teman itu memilih gagasan tersebut, memilih konten tersebut. Berarti kan teman-teman harus ngasih alasan yang itu ilmiah kan, ngasih data, ngasih sesuatu yang eye-catching lagi, gitu. Dan kenapa memilih skenario konten tersebut. Nah, ini yang paling berat di VGK. Karena teman-teman harus buat konten yang itu belum jadi. Masih ngomong skenario. Gitu. Itu konsepnya. Nah, VGK ini ya itu menyampaikan sinopsis gitu. Pada akhirnya adegan-adegannya yang akan ditulis. Jadi gimana Pak ya secara alurnya? Terus terang saya juga punya kelemahan di sini deh, karena saya mencari referensi belum nemu. Tapi ya sudahlah, kalau teman-teman ingin membuat konteks skrip gitu ya, maka terus saja adegan satu ada video tentang apa, kamu pasti kasih keterangan. Nanti ada omongan apa yang mau diucapkan. Nah, itu ditulis semua. Jadi video itu pada akhirnya kamu bisa bayangkan terus kamu tulis. Gitu. Boleh nggak Pak? Setiap adegan itu ditulisnya cuma pendek-pendek. Ya nggak apa-apa, yang penting ada alurnya gitu. Jadi bisa diimajinasikan. Maka saran saya teman-teman membuka yang namanya skrip film pendek kayak gitu. Itu bentuknya ada di internet banyak, di YouTube juga banyak kelasnya. Jadi intinya buat apa sih? Ya buat skrip untuk membuat kontennya. Boleh nggak Pak ditulisnya itu dibedakan antara suara sama gambar? Jangan, lebih baik urut kalau memang itu dibuat sampai 15 menit misalnya, maka boleh tuh ditulis per menit. Nah, jadi adegan di menit ini apa? Detail, berarti ada suara, ada gambar, semua harus kamu ceritakan. Jadi kayak buat naskah drama sebenarnya gitu. Nanti tahap pelaksanaannya lebih kepada ya kamu mengeksekusinya tuh kayak gimana gitu. Gitu. Nah, ini referensinya silakan cari di YouTube teman-teman, karena yang ikut lomba ini sebenarnya sedikit, jadi peluang menang tuh besar gitu ya. Jadi tahap membuat filmnya kayak gimana? Dimulai dari yang teknis sampai akhir film itu benar-benar bisa ditayangkan atau video itu bisa ditayangkan. Itu sih dari VGK sebenarnya, karena nah nanti format tabel ini harus ada ya. Ini harus ada itu, dan kamu kebutuhannya buat apa? Ingat, di situ kamu nggak boleh beli kamera pasti langsung habis, tapi lebih kepada hal-hal yang mungkin menyiapkan properti yang memang masuk akal gitu. Itu misalkan kamu butuh kain itu masih boleh, green screen gitu itu masih boleh kayak gitu-gitu. Terus buat nyewa alat itu masih boleh. Untuk apa namanya beli kertas skrip segala macam itu masih boleh. Seperti itu, yang lain tuh ikut. Jadi sebenarnya VGK ini dalam tanda kutip tidak seilmiah di PKM Riset Sosial Humaniora atau PKMK bahkan yang ada referensinya, tapi kamu lebih kepada membuat skrip tulisan. Pak, di sini boleh nggak ada gambar? Nah, itu boleh. Ada imajinasi gambar, itu di sini boleh dialog cerita. Kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada sih. Ya saya juga ini nggak nemu referensinya ya yang pernah lolos gitu. Cuma ya kita bisa sharing lah. Kamu mau ada apa namanya ide gagasan apa, masih bingung di mana ya sekarang saatnya diskusi untuk yang VGK. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Halo? Permisi Pak, izin Ya. bertanya. Ya, kamu VGK, Mei Faza? Ya, Ya, gimana Mei Faza? kan itu kan untuk tahap awal kan kita penulisan proposal. Mm-mm. Nah, kemudian izin bertanya, jadi untuk outputnya itu nantinya sampai tahap keberapa ya Pak? Apa sampai tahap provinsi atau sampai UNER gitu Pak? Buat Tahap eh, provinsi, maksudnya? buat ini lomba kimia itu kan awalnya kan ini
buat proposal dulu lah. Buat output videonya itu kapan? Seperti itu. Nah, itu nanti apa namanya tidak langsung di saat kamu ini buat proposal gitu. Jadi kemungkinan ada dua. Setelah kamu lolos, kamu diminta buat video gitu, atau ya cuma lomba proposal saja yang kamu ceritakan gitu. Itu kemarin sudah dibahas sebenarnya sama Pak Tokan ketuanya. Nggak apa-apa. Jadi kan VGK itu yang selalu ikut lomba itu biasanya UB kalau di Jawa Timur gitu ya, UB dia itu sedikit cuma 1-2 gitu, UGM gitu-gitu. Jadi ya karena kita memang nggak ada embrionya. Lah kenapa ini Pak tetap dipertahankan karena daftar kecil nggak apa-apa, biar kita tuh punya kantong atau punya tabungan VGK. Nah berarti gimana Pak kalau langsung video? Ya harusnya ya jangan Pak, ya harusnya dinyatakan lolos dulu, ya baru diminta buat video. Karena yang dilombakan itu kan proposalnya. Nah, proposal itulah yang kemudian akan dinilai. Oh, layak, maka eksekusi dengan duit segitu, atau bahkan ditambah atau dikurang dari pusat, itu baru nanti kamu buat video. Sehingga, kalau kapan kamu buat videonya? Kalau kamu dinyatakan lolos. Kayak gitu, Mefaza. Lolos di universitas. Buat latihan. Kalau ternyata nanti ada masukan segala macam buat proposalnya jadi lebih bagus lagi, ya kamu nanti sebenarnya video yang untuk Kim itu ya hanya latihan sebenarnya. Kalau ternyata kamu lolos di Kim ya, nanti kan diperbagi, dipoles-poles terus sampai bagus, dibandingkan di Kim, dikirim ke Dikti, kalau kamu dibiayain, maka kamu buat video yang bagus. Saya sampai kepikiran kalau ada yang VGK itu lolos, ya saya fasilitasi ke Humas, alat-alat Humas yang bagus itu, bahkan kadang ada vendor, ya itu yang digunakan. Jadi maksud saya yang VGK nggak usah bingung, kalau kamu itu buat video harus bagus kayak gimana, karena di Kim itu yang penting kirim proposal. Mefaza bisa cukup menjawab nggak? Baik Pak, terima kasih. Oke, ikut saja sih Mefaza, peluangmu besar dibanding PKM yang intro sama PKMK banyak banget yang daftar. Gitu. Oke Mefaza? Baik Pak. Oke. Oke, ada pertanyaan yang lain? Mungkin dari VGK? Halo? Yang dari VGK? Halo? VGK? Nova? Nova ada nggak Nova? Nova cukup jelas. Ada, Ini tinggi skenario sih proposalnya, tapi ya kon delok formatnya ya gitu. Termasuk temsi roman berapa halaman segala macam itu kasih 1 orang. Mefaza sudah tadi, Nur Farida? Cukup Pak, belum ada. Berarti bisa saya lanjut ya ke Maaf Pak. Irnas. Kenapa Irnas? Ya, mungkin saya ingin bertanya Pak. Tadi kan ada tuh 6 lingkup PKM VGK. Nah, Ya, itu yang dibuat kira-kira lebih ke inovasi atau cukup membahas isu-isu saja? ada ininya, ada gagasannya. Jadi saya gambarnya kayak gini. Videomu adalah bentar-bentar, kamu sudah menentukan belum temanya apa, Irnas? Saya bantu ngasih gambaran. Belum fix ya Pak, masih bingung. Tapi ada yang menarik nggak menurut kamu dari 6 itu? Oh ya, saya tertariknya di korupsi Pak. Oke ya, korupsi. Tadi saya mau contohkan korupsi. Jadi kayak gini, idenya itu adalah bagaimana edukasi untuk memperluas dan sadar bahwa korupsi itu tidak bagus. Idenya tuh itu intinya, agar semua orang itu sadar. Kesannya kan kayak rezimnya Soeharto itu pada takut, yang korupsi di atas gitu. Sekarang sudah nggak ada Soeharto, ya semua tuh korupsi gitu. Dan itu kecil-kecil, tapi merata. Oke, nah saya bantu. Maka masalahnya korupsi, sudut pandang SDG-nya adalah pendidikan. Oke ya, bisa dipahami ya, pendidikan dan korupsi. Nah, sehingga idemu kayak gimana? Kayak gitu. Yang irisan dengan pendidikan dan korupsi. Nah, langsung aja tembak. Kamu pengen ide apa? Karena ini nggak ilmiah, itu nggak apa-apa. Kalau kamu mau ilmiah, ya berarti ngasih data gitu. Kamu bisa dimulai skenario skrip awal bahwa ini loh masalah dari korupsi. Ya, duit negaranya nggak efisien, kemudian banyak kerugian negara, kemudian banyak yang dipenjara, banyak lah, gitu ya. Itu masalahnya. Jadi pendidikan, maka apa yang harus dilakukan?
Nah, kamu menawarkan gagasan. Walaupun KPK itu ad hoc, artinya komisi itu bisa bubar kapan saja, dibuat sampai masalah itu beres, seperti komisi pemilihan umum itu kan, ya komisi itu, kalau dia itu selesai ya nggak ada, tapi nanti kalau ada dia diadakan lagi. Nah, dulu kan KPK kayak gitu, mau ada, ya harusnya, tapi sampai sekarang masih ada, karena dianggap korupsi masih ada. Gitu. Nah, terus kamu tembak, solusinya adalah gimana Pak, kalau buat cabang korupsi di daerah, cabang KPK di daerah, kok cabang korupsi, cabang KPK di daerah gitu. Jadi yang ngawasin daerah juga ada. Ini kan beratnya KPK satu, tapi bahkan dia ngawasin bupati, ngawasin rektor segala macam. Bisa nggak dibuat cabang gitu, cabang wilayah kayak Dikti kan, LL Dikti itu banyak banget tuh gitu. Nah, idemu intinya pengen ada cabang KPK walaupun itu ad hoc. Bisa dipahami nggak, Irnes? Iya Pak, bisa. Ya wes, idenya adalah branch of KPK to fight or to face corruption in Indonesia. Nah, terus pendidikannya di mana kayak gitu. Maka selain ngawasin korupsi, nepotisme, kolusi, kamu juga di situ peran dari cabang KPK ini juga kasih edukasi. Itu contoh. Bisa dipahami nggak, Irnas? Jadi kamu mau masalah, kamu mau solusi gitu. Lah, Pak, itu cabang gimana, Pak? Gambarnya lah itu. Buat tahu skrip gambaran yang akan kamu wujudkan apa? Nanti ada animasi, Pak. Peta-peta itu, peta Indonesia, nanti cabangnya di mana aja, berdasarkan pertimbangan apa, kayak gitu. Bisa dipahami nggak ya? Iya Pak, bisa Pak. Nah, kayak gitu. Jadi ada solusinya yang kamu jelasin di video. Ya, kalian dulu banyak proposal, kayaknya sih lolos-lolos aja yang VGK karena pesertanya dikit. Yang penting nggak salah kaprah di administrasi. Cukup menjawab, Ernest? Iya, cukup Pak. Terima kasih Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi yang VGK? Yang VGK sekarang apa nih? GFT 2, PI 2. Oh, GFT 3 ya. GFT ya, bisa? Bisa saya lanjut ke GFT? Aduh, kacau ini. Kita ngomong sesuatu yang contohnya tuh sulit saya nyarinya. Nanya ke mereka juga nggak dikasih. Gimana dong? Gimana, Lip? Solusinya, Lip? Tidak. PKM Kalau GFT. yang Ya, kenapa? Kalau nggak nemu contohnya, kan kasihan kenapa loh. nggak pakai contoh yang di 2 tahun yang lalu, Pak? Yang Abdul Rahman itu loh, Pak. Ya, Itu dia kan ada nggak- yang GFT Iya, tapi dari kan beda Fakultas ini Lain. ya, Iya. formatnya. Paham nggak ya? Formatnya beda total. Di 2021 itu beda banget gitu. Itu yang jadi masalah. Tapi ya wes oke lah, kita bisa fake lah, belajar dari situ. Oke, sekarang kita ke GFT ya. Oke, kita ke GFT. Sebentar, GFT. GFT mana ya? Sebentar. Wah, banyak banget ya. Gagasan futuristik. Oke, saya ngasih tampilan dulu di PPT. Tuh, kelihatan nggak? Ini materi dari Pak Bimo, saya recall lagi, coba untuk ngiling-ngiling. Jadi GFT itu apa namanya? Konteks. Kalau kamu punya ide, itu kamu ingin merealisasikannya di masa depan. Gitu. Itu konsepnya kayak gitu. Jadi kamu ingin membangun sesuatu lah sebenarnya, gitu. Ya, maka berarti itu sudah sebenarnya harus mulai kamu jalankan desainnya. Iya, Pak. Jadi, Pak. Gitu konsepnya. Nah, contohnya ini. Ya. Contohnya ini. Ini adalah konteks dari GFT yang ingin kamu kembangkan, dan itu seharusnya sudah mulai kamu kembangkan. Masalah-masalah yang harusnya ruang lingkupnya itu cukup luas, ada di masa depan. Gitu. Jadi bedanya sama gagasan tertulis, kamu belum melakukan itu, masih ngawang-ngawang aja. Gitu.
Tapi kalau futuristik itu bisa saya lakukan di masa depan. Kalau GT itu bedanya sama yang apa namanya futuristik itu adalah karena kamu ingin mengimplementasikannya di masa depan itu bisa. Kalau GT nggak bisa nggak apa-apa kayak gitu. Nah sehingga kalau kita ingin melihat di konteks kelihatan nggak ya ininya tampilannya sebentar. Sebentar tampilannya kok nggak kelihatan ya sebentar. Kalau kamu ingin melihat di panduan, oke, sebentar. Yang GFT ini, maka ya sudahlah, kamu ngayal saja dan kamu yakin itu bisa diterapkan di masa depan. Kalau dulu saya GT nggak harus saya terapkan di masa depan nggak apa-apa. Nah ini contohnya, ya, Practice and Integrated System of Medicine Indonesia. Jadi di masa depan kamu ingin ada integrasi antara dokter, terus kemudian apotek, kemudian sesuatu di kesehatan, termasuk data-datamu, itu bisa di sana. Bahkan mungkin yang namanya cek lab nggak usah kamu tuh ke lab, tapi datang ke kamu. Misalkan kayak gitu. Itu nomor satu bisa kamu pahami. Terus disaster proof house with technology base. Jadi bisa nggak atap kita itu jadi bukan hanya untuk melindungi dari panas dan hujan, tetapi jadi membuat konsep bahwa itu juga bisa jadi mitigasi kita untuk menghadapi bencana. Kayak gitu. Jadi gimana Pak desain atap kok bisa untuk mengatasi bencana? Ya mungkin atapnya nanti kalau ada bencana dia akan merespon menjadi gulungan balon, misalkan jadi nutup rumahmu, jadi kamu jadi ngambang kalau itu banjir. Bisa kayak gitu. Terus konsep gedung mandiri, energi dan ramah lingkungan sebagai strategi penyampaian tertentu dan seterusnya. Jadi rumahmu itu ada apa namanya solar, energi solar yang datang dari matahari. Itu kan mahal. Bisa nggak kamu buat itu jadi murah? Nah, apa yang harus disiapkan? Itu konsepnya. Ya, judul-judulnya boleh banyak banget ini contohnya. Jadi intinya apa? Ya ilmiah dan kamu ingin menggagas kalau itu bisa terjadi di masa depan kayak gitu. Itu konsepnya. Gitu. Nah, terus formatnya kayak gimana? Ya biasa pendahuluan dan gagasan yang ingin kamu ambil itu apa? Di sini yang apa namanya? GFT ada? Yang GFT? Halo? Ada, Pak. Ada yang mau ditanyakan dulu coba? Mungkin? Saya izin bertanya soal ide kelompok saya, Pak. Ya, silakan. Kalau dari yang PPT Bapak tadi tuh, saya agak bingung, Pak. Rancu, soalnya ide kelompok saya itu kan mengacu ke kendaraan tuh, Pak, biar mengeliminasi zero carbon tuh. Ya, terus idemu apa? Ini, Pak, soal mobil magnet. Saya terinspirasi dari film Nobita, Pak. Ya, itu GFT itu. Oh, oke. Ya, Terima nggak kasih. apa-apa. Mobil magnet. Tapi kan yang paling terdekat di future kan listrik tuh. Mobil magnet itu kayak gimana? Berarti jadi ngambang gitu ya? Iya, Pak. Ya, nggak apa-apa itu. Baik, Pak. GFT itu memang gila-gila idenya, gitu. Sampai ada ide tuh kayak gini. Apa namanya sih? Bentar. Oh ya, rumah apung. Rumah apung itu kan konsepnya harusnya adanya pasar apung, ya kan, di Kalimantan. Tapi semakin laut itu nanti nutupin pulau yang dilakukan, contoh di Semarang itu Tanjung Emas itu sudah kayak ditutup kayak gini. Kelihatan nggak ya tangan saya? Nggak kelihatan. Nah, udah kayak gini. Airnya itu ada di bawah, ada di sini, gitu. Nah, dia buat kayak semacam penghalang air yang harus naik. Terus dibuat nekuk kayak gini agar dia balik. Dia balik kayak gini. Artinya apa? Sebenarnya Semarang itu dan termasuk Jakarta itu mulai ya nggak tenggelam sih, tapi daratannya itu di bawahnya air laut. Kurang lebih gitulah. Nah, dasarnya di Belanda
itu reklamasi. Jadi dibuat apa namanya pulau baru atau buat bendungan baru untuk ada kehidupan di situlah. Aneh gitu ya. Nah terus dia mikir, lah kenapa nggak sekalian aja kita membuat rumah di atas laut. Nah dia buat sistem keamanannya, dia buat berbagai hal lah. Jadi jangan pasar apa namanya apung di sungai, tapi rumah benar-benar di atas laut. Maka yang harus diatur adalah ombaknya. Dan jelasannya gitu, walaupun dia nggak menang. Ya segila itu memang. Ya nggak apa-apa. Memang segila itu ide-idenya. Ada juga yang membuat wisata ekstrim. Kamu bisa bayang nggak wisata ekstrim itu apa? Nah, wisata ekstrim itu adalah, bisa nggak bungee jumping itu antar bukit? Kok bungee jumping? Apa sih? Flying fox. Nah, flying fox antar bukit gitu. Nah, itu kan belum ada. Itu dia ambil contoh di Paralayang Batu, itu biar sampai ke Kota Malang. Ya, maksud saya kan desainnya harusnya bukan flying fox. Itu ya kering semua nanti. Gitu ditanyakan ini segala macam. Ya kan tahu Pak, dunia itu berkembang gitu. Harusnya kan ya sudah kereta gantung aja. Tapi bisa jadi flying fox. Jadi orang tuh benar-benar rasa terbang. Itu wisata ekstrim. Ada yang kayak gitu. Terus kamu mobil magnet. Ya monggo, mungkin sudah ada referensinya terkait kendaraan bermagnet, Mbak. Tinggal kamu mengimplementasikan gimana. Itu masalahnya nanti di infrastruktur aja sih, gitu. Kamu juga boleh mengide charger mobil listrik, itu kan nanti kayak di pom-pom. Itu kalau di rumah gimana ya? Berarti mungkin nggak saya buat power bank untuk mobil listrik. Nah gitu. Itu gila-gilanya. Dan kamu ekonomi di situ nggak apa-apa, yang penting ada referensinya. Gitu. Memang gila-gila kayak gitu konsepnya. Ya, nggak apa-apa Mbak, dilanjutin. Saya nggak tahu itu cara nulismu gimana, tapi idenya ya segila-gila itu. Memang kadang memang ada hal-hal yang terinspirasi dari drama. Contoh di tahun 2021, ada yang terinspirasi dari drama romantik dokter, dokter romantis di film Korea nih. Filmnya Korea itu tentang dokter yang jenius lah, intinya kayak gitu. Ada adegan di mana nyambung tulang itu dengan baut, dengan besi. Dan dia buat itu di PKM dan lolos sih, tapi nggak lolos ke Pinmas. Tapi maksudnya dia terinspirasi dari itu, gitu. Dia terinspirasi dari ide-ide gila yang ada di drama, gitu. Jadi nggak apa-apa, itu boleh. Semoga menjawab ya, yang gagasan futuristik kamu ingin ada apa di masa depan. We don't know, gitu. Ada pertanyaan lagi? Pak, saya ingin bertanya Pak, yang Ya. tentang jadi tuh ide yang di GFT itu yang kita tulis itu ide yang belum ada gitu ya Pak, belum yang belum ya. Yang memang adanya ya di masa depan gitu. Kalau bisa kayak gitu. Kelompok saya kan pengen ngebuat ini Pak, apa kayak aplikasi screen time buat anak-anak gitu. Kira-kira hal kayak gitu bisa nggak? Apa? Aplikasi apa? Screen time gitu Pak buat anak-anak yang apa namanya yang kecanduan handphone. Jadi tuh kita sebagai orang tua bisa ngawasin gitu HP-nya. Udah ada apa belum tuh? Mungkin ada tapi nggak mirip-mirip. Ya rada-rada mirip gitu sih Pak. Tapi boleh itu. Boleh ya? Boleh. Cuma nggak bersaing mungkin. Karena dampaknya kurang kelihatan aplikasi. Nanti ada aplikasi yang lain. Karena diasumsikan buat aplikasi itu sebenarnya mudah bagi orang SI itu. Cuma memanage-nya agar jadi berduit itu yang sulit sih. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau yang belum ada, lanjutin. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Saya Pak mau nanya. Ya, gimana Galip? Saya kan pernah baca ini ya. Di masa depan ini, saat ini ilmuwan itu meneliti satu metode nuklir ini namanya fusi nuklir ini. Udah dicoba di Amerika. Dan ini listrik yang dihasilkan ini 10 kuadriliun watt. Ini angka gila menurutku, Pak. Jadi saya bermikir ini, misalkan ini benar-benar diimplementasikan di Indonesia itu, wah
ini paling ini listrik per bulan ini 5.000 bisa ini. Terus ya segala macam gitu Pak. Sangat efisien ini gitu Pak. Ya, idemu apa? Ya Pak. Idenya terus apa? Jadi semisal diimplementasikan ke Indonesia itu hasil outcome-nya itu apa gitu. Intinya begitu Pak. Tapi kan itu idenya sudah ada di Amerika gitu, maksud saya. Tapi Nah, ini kamu nyari yang belum ada. oh belum ada lah. Oh, Kecenderungannya itu yang belum ada. Gitu. oh baik Pak. Itu yang paling banyak ide-ide itu ide-idenya orang Cina. Gitu. Iya, di Jepang juga ide-idenya unik-unik. Iya Pak. Gini, di Jepang itu kan ada budaya naik transportasi ya. Ya, ada budaya naik transportasi. Ini biasa idenya. Tapi kan belum ada memang di negara pun. Jadi bisnya itu di atas gambar-gambar anak TK tentang mimpi terhadap Jepang. Beneran nih? Gitu. Isinya tuh mimpi-mimpi saya mau jadi apa dan kontribusi saya ke Jepang itu apa. Itu ada di kereta. Jadi kita sering lihatin kalau di atas itu. Itu ini biasa banget idenya. Tetapi hiburan karena lucu-lucu gitu. Pokoknya dilihatin dan itu terus berganti gitu, sekolahnya ganti terus. Itu ya sederhana banget lah gitu. Tapi maksud saya itu hanya ada di Jepang dan itu memberikan semangat nasionalisme bahwa mimpi-mimpinya anak-anak yang lucu-lucu itu bahkan aneh-aneh itu mungkin saja terjadi di masa depan. Gitu. Apalagi yang lebih cepat dari Shinkansen gitu. Kita sampai masih cepat apa sih gitu. Flash. Nah, ada yang mimpinya kayak gitu. Jadi gimana ya? Kamu memang harus cari inspirasi mungkin dari berbagai YouTube yang ada di apa namanya di dunia. Gitu. Pak, bisa nggak Pak ya ide agar manjat kelapa itu ada alatnya? Nah, nanti bisa ke KC nanti kamu karena mungkin bisa diprototipkan. Nah, ide-ide di gagasan futuristik itu kecenderungannya untuk diprototipkan dalam waktu dekat itu hampir mungkin nggak bisa. Jadi kalau aplikasi tadi kamu anggap mungkin bisa dalam 1-2 tahun, sebenarnya kecenderungannya nggak gagasan futuristik karena kurang melibatkan banyak orang misalnya. Nah, itu bisanya di KC, Karsa Cipta. Yang mungkin bisa dibuat prototipenya. Gitu. Tapi kalau kamu anggap aplikasinya itu nggak semudah itu, Pak, kamu bisa bertemu lagi, ya masih mungkin lah gagasan futuristik. Tetapi kamu kira-kira itu kalau 1-2 tahun ternyata bisa, ya gagasan futuristiknya nggak ada, jadi lebih ke Karsa Cipta. Gitu. Air minum dari air laut. Nah, tuh. Angel kan? Nah, tapi masih mungkin nggak? Gitu misalnya. Jadi banyak sih. Aneh-aneh idenya biasanya. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Yang gagasan futuristik? Masalahnya Saya ya, izin. nggak ada dosen yang fokus di situ. Beneran deh. Makanya saya bisa aja kemarin fokus di PKMK, PKMM, sama PKMRC itu karena masih mungkin lah kita ngejar di situ. Nah, kayak ini tuh yang UNER aja loh, gak ada yang ahli di bidang itu. Karena ya sangat gila-gila kadang idenya itu. Gitu. Mas, Mbak. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya, Pak. Ya. Seputar referensi yang Bapak maksudkan tadi itu, apakah harus dari jurnal atau bagaimana ya, Pak? Soalnya kalau yang ide saya itu saya sudah mencoba cari, tapi referensinya cuma prototipe di YouTube, Pak. Ya, iya, itu yang saya maksud. Terserah kamu bebas. Tapi maksud saya, kalau saat kamu nulis itu ngomong masalah, ya kamu referensinya kan referensi ilmiah. Maksud saya referensi idenya. Idenya ada kayak gini ya. Gimana kalau kayak gini? Gitu. Ini ada gini. Gimana kalau kayak gini? Kamu lihat Jakarta ya. Jakarta itu kadang suram kalau dia tuh di bawah flyover. Kan rata-rata sekarang jalan Jakarta tuh banyak yang di atas tuh. Yang dari Jakarta. Itu kan suram ya di apa? Di bawah itu. Maksudnya nggak kena matahari gitu. Jadi kayak sehat sebenarnya, rumah kurang matahari. Terus solusinya gimana? Kamu pengen ada apa agar tetap cerah, agar tetap enak, itu kayak gimana? Belum tahu nih Pak.
Ya kamu cari, mungkin ada solusi terhadap hal tersebut. Terus kamu nemunya baru di YouTube. Ya, berarti nggak ada referensi terhadap itu di artikel ilmiah, nggak apa-apa prototipenya. Tetapi, atau kamu mau ada masalah apa, yaitu ada di referensinya, Mbak. Kalau idenya bebas, sangat liar gagasan futuristik itu. Mbak, halo? Iya, Pak. Baik, terima Ya, kasih, Pak. gitu. Mungkin ada yang lain? Saya nanya lagi, Pak. Iya, silahkan. Ini, saya ada pandangan juga satu hal ini terkait mobil listrik sih, Pak. Dari yang saya lihat sekarang kan mobil listrik itu kan harus berhenti dulu ngecas beberapa jam, beberapa menit ya di SPBU-nya listrik itu, Pak. Saya malah kepikiran, semisal Dinamo. dipermudah kayak LPG loh, Pak. Tinggal misalkan di pom bensinnya itu kayak mereka itu menyediakan baterai-baterai yang udah keisi. Habis itu misal ada mobil ingin isi ya tinggal cabut terus masukin yang baru gitu aja. Dan ini kan Ya, kayak menghemat waktu gitu, Pak. iya, tapi masalahnya ada masalah limbah baterai sebenarnya. Litium itu jadi limbah. Coba kamu cek. Gimana itu mendaur baterai itu nggak mudah. Litium itu. Makanya desainnya adalah charger. Justru menurut saya idenya itu kan bannya muter. Paham nggak sih? Bannya kan muter karena dicas, maka bannya kan muter. Berarti kan ada energi kinetik gerak itu loh. Paham nggak? Itu bisa menghasilkan listrik sebenarnya. Bisa dipaham nggak? Kayak dinamo. Misalnya sepeda itu ada putaran, maka menghasilkan putaran-putaran itu sehingga bisa nyalakan lampu. Bisa dipahami nggak? Oh, paham, Pak. Ada pernah dengar Pokoknya sistem. gerakan dari ban itu bisa harusnya menggerakkan dinamo atau aki gitu loh. Sehingga saat kemudian baterai ini menggerakkan si ban, bannya menghasilkan listrik. Muter terus. Saya mikir, ya berarti cukup sekali aja ngecas gitu. Mungkin ada kualitas baterai itu drop misalnya. Maksudnya ya kayak Apple gitulah, kan ada kualitas 190 gitu kan. Terus kena bannya muter, set ke dinamo, sudah selamanya akan jalan. Apa sih maksud saya? Paham, Pak, paham. Tapi kan putarannya itu nggak tahu menghasilkan berapa itu. Itu kan kayak logika. Kenapa ada perusahaan listrik tenaga air itu menggerakkan baling-baling. Baling-baling itu kemudian menghasilkan listrik. Listrik itu yang didistribusikan ke kita. Nah, berarti itu gerakannya dari air. Nah, sekarang kalau gerakan baling-baling itu dari listrik, yang listrik itu bisa menggerakkan baling-baling muter terus, itu gimana? Nah, kenapa belum ada? Ini gagasan saya ya, karena mungkin saat baterai menggerakkan roda, roda itu tidak bisa menghasilkan kekuatan yang sama dengan baterai. Mungkin kayak gitu. Nah, sehingga baterainya ya habis aja udah. Tapi maksud saya kalaupun nggak bisa menghasilkan, bisa nggak ada energi cadangan. Sehingga orang bisa memanfaatkan itu jika misalnya masih jauh pom bensinnya misalnya. Jadi ada cadangan lah untuk baterai itu. Nggak langsung habis, tapi karena ada gerakan dari roda bisa mengarahkan listrik, listriknya kesimpan. Tapi kalau sampai ada teknologi, listrik menggerakkan roda itu bisa menghasilkan energi yang bisa disimpan dan setara dengan baterai, wah muter terus aja itu. Gitu. Itu sih. Bisa dipahami nggak ya? Nah, mungkin listrik yang bisa menggerakkan itu, gerakan itu tidak bisa menghasilkan listrik yang setara baterai, makanya belum ada. Nah, tapi kamu kan boleh gagas kayak gitu. Bebas aja, mau futuristik kok. Oke? Baik, terima Ada kasih. pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi nggak? Ya inilah, karena ini bukan bidang ilmu kita, gagasan futuristik, jadi lost doll. Wes, mikiro gitu ya. Oke, terus selanjutnya bentar. Yang futuristik ada yang mau ditanyakan?
GFT. Oke, selanjutnya PI ya. Yang PI. PI. Ada di sini PI. Yang ada karena Ada, Pak. keterpaksaan PI. PI. Jadi PI intinya kamu mengajukan program ini saya ada pengalaman nih. Jadi nggak usah bahas itu, tinggal kamu ikutin aturan format. Tapi kayak gini esensinya. Kamu ada ide program yang bisa kamu implementasikan kalau kamu didanai terhadap mitra yang kamu anggap perlu mendapatkan solusi itu. Apakah harus buat dari nol? Enggak. Enggak harus. Misalnya ada software akuntansi sederhana sehingga memudahkan orang untuk menganalisis ekonomi. Ya. Mitramu adalah warteg di Surabaya. Boleh. Asosiasi. Yang jelas ada bentuknya. Ada juga yang idenya kayak gini. Telur ya itu harus mendapatkan suhu yang hangat. Suhu yang hangat. Kalau pakai lampu-lampu, listriknya mahal. Terus kamu menawarkan ini lampu ngimpor dari Cina misalkan atau dari mana, lebih murah dan lebih hangat. Dan terbukti secara jurnal ini bagus. Ya udah, itu idenya. Apalagi? Yang paling sering itu ini. Ibu yang penggoreng peyek kacang, tahu nggak? Penggoreng peyek kacang itu loh. Kan ada kacangnya harus diiris-iris. Iya. Capek loh, Ibu. Nek kamu harus iris-iris satu, jeleng-jeleng gitu. Terus kamu lihat ada mesin yang bisa mengerajang dengan cukup bagus presisinya kacang itu. Nah, kamu anggarkan beli itu terus diterapkan di mitra, yaitu pedagang atau pengusaha keripik kacang. Boleh. Terus ada juga pengusaha keripik jengkol misalnya. Ngopas jengkol itu nggak mudah. Betul? Beneran nggak mudah. Ada tekniknya dan itu lama. Bisa kena tangan pisaunya dan ada getahnya gitu. Sehingga ini loh, ada alat pengupas pisang jengkol. Gitu. Terus kamu beli alatnya ya nggak apa-apa. Yang penting intinya ada perubahan mitra dari produktivitas, efisiensi, efektivitas, kecepatan, penghematan. Saat kamu datang dengan satu gagasan, dengan satu solusi yaitu alat lah. Yang paling sering itu pasti alat. Sehingga mitramu itu mudah. Bisa dipahami nggak konsepnya? Bisa sih, Pak. Cuman ini saya ada ide lain yang belum Bapak sebutkan sih. Apa contohnya? Ya pasti banyak lah kalau ide. Kalian lebih banyak dibanding saya. Apa contohnya? Ini sih Pak. Kan setiap pelaku usaha itu kan saat ini kan butuh perizinan usaha ya Pak ya. Nah, kalau perizinan kan sekarang udah nggak pakai SIUP lagi. Udah pakai NIB yang cara bikinnya tuh di OSS. Tapi nyatanya Pak, banyak yang kesulitan dan salah, kayak misal ya harusnya CV ternyata ditulisnya badan hukum selain PT kayak gitu-gitu. Jadi harusnya CV malah perseorangan. Banyak kendala kayak gitu yang bikin rumit gitu proses perizinan dari perusahaan tersebut. Terus ketika ada masalah kayak gitu, itu kan harusnya itu kan nge-email dari OSS-nya. Tapi anehnya tiap kita email kayak keluhan kita, itu jawabannya antara satu sama yang lainnya itu beda karena mungkin adminnya juga beda ya Pak ya, gitu. Jadi seringkali kayak pelaku usaha ini mengalami kesulitan sebenarnya itu penyelesaian masalahnya kayak gimana. Nah, terus saya mikir kenapa kok nggak dibuat forum kayak Ndek Halodoc kayak gitu-gitu Pak, yang isinya nanti itu para ahli dari BKPM, dari DPM PTSA, dari OSS itu sendiri, terus dari UPTSA kota gitu.
Jadi kenapa nggak digitukan biar nggak harus jawab email satu persatu seluruh Indonesia gitu sih Pak. Terus kamu menawarkan apa? Software berarti? Iya, aplikasi yang semacam Halodoc kayak gitu. Iya, itu kan. Nah, itu nggak boleh di PKMPI. Karena mitramu itu harus spesifik siapa. Paham Mbak ya? Kalau itu kan nanti kayak kamu ingin memberi solusi ke pemerintah, kamu ingin memberi solusi ke ya termasuk admin tadi yang jawab, kamu ingin memberi solusi ke pedagangnya. Itu nggak jelas. Malah bisa maksudnya ke gagasan futuristik. Jadi spesifik siapa yang dituju? Pedagang X, pengusaha Y. Gitu. Itu sebenarnya itu yang harus ada. Apa yang kamu rasakan nggak enak? Itu kalau ngantri bakso misalnya. Atau ini pedagang sate. Ya, siapa? Kamu nyebutin perusahaannya jelas ya. Sate. Sate itu kan bakarnya manual atau pakai kipas. Sama-sama nggak terukur. Kipas kadang kecepatan, kalau tangan capek. Bisa nggak kamu menawarkan alat kipas yang terukur sehingga dengan hitungan kipas itu nyala dengan menit. Gitu. Kalau sudah 2 menit dia pasti matang dan nggak ada yang gosong dan enak. Paham nggak? Itu PI. Kayak gitu. Jadi tuh ada pedagang sate Ponorogo tuh di Dharma Wangsa. Ya, Dharma Wangsa kemana sih? Ya, Perempatan itu. Itu kan, waduh, dipasangin sampai gelap gitu kan. Tangannya kadang capek. Bisa nggak cuma taruh, muter, weng, gitu. Atau pemanas bahkan sate. Seng, udah. Cepet. Gitu idenya. Jadi nggak kebanyak. Spesifik ke siapa. Gitu. Mbak, Mas, semuanya. Gitu. Ada lagi. Orang yang ngasih makan ikan. Terus nyebar. Bisa nggak kau buat alat nyebar langsung? Akurat sebarannya. Bawah itu segitu. Sehingga lebih terukur. Nah, itu juga boleh. Atau, kalau kamu makan klepon itu beda-beda gulanya. Biar bisa sama gimana ya? Ya kayak gitu-gitu itu sebenarnya. Ide-idenya itu kayak gitu-gitu. Dan kalau terukur kan lebih bisa ngirit. Nah, dihitung nanti kalau ada agregat berapa kehematannya. Gitu-gitu. Idenya tuh kayak gitu-gitu. Sebenarnya, Mas, Mbak, ini orang petani padi. Kalau jemur, itu tergantung awan. Kalau panas, alhamdulillah. Nah, sehingga gimana ya buat alat pemanas itu yang wattnya rendah tapi menjamin bahwa padi itu kering. Monggo. Kayak gitu, Mas, Mbak. Lebih ke sesuatu yang ke mitra itu boleh. Nah, mitranya biasanya harus produktif. Mas, Mbak. Gitu sih. Ada pertanyaan nggak ya? Jadi spesifik satu ini usaha aja gitu. Begitu. Ya, oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Pak. Kamu mahasiswa apa? Masalahmu apa? Pak? Masalahnya mahasiswa itu apa? Ya Pak, kayaknya hidup saya mulus-mulus aja Pak. Mahasiswa itu masalahnya apa nih? Salah satu masalah mahasiswa adalah kamu tidak bisa menjamin makanan itu akan enak datang ke kamu dengan tepat waktu. Benar nggak? Ya kamu kalau kamu harus pesen dulu. Kamu harus menyeting agar tepat waktu itu kayak gimana. Ya apalah ada GoFood, tapi butuh waktu kan untuk nunggu dan butuh memilih. Sehingga sekarang banyak sekali fenomena jualan itu paket. Apalagi di ITS itu. Bahwa hari Senin, Selasa, Minggu setiap jam segini tuh akan ada makanan ini, kamu yang milih. Itu dari gagasannya PI. Bahwa harus buat mitra, ya, market gitu, dan aplikasi bahwa nanti ada pengirim di masing-masing rumah yang jelas untuk mengirimkan makanannya di jam yang segitu yang kamu atur. Maka otomatis kamu aman dalam waktu makan ke depan. Itu apa sih? Yaitu mendorong bahwa
membuat omsetnya si pedagang warteg ini itu jadi lebih jelas. Gitu. Ya, itu aja. Walaupun dia nggak menang ya. Ya kayak gitu konsepnya. Jadi monggo kalian bisa ngide lah. Silahkan. Itu. Bener tah? Namanya sapi itu harus makan rumput hijau. Ada nggak formulasi yang bisa lebih bagus dari rumput hijau? Rumputnya dikit terus dikasih apa biar sama aja. Tapi tetap sehat, tetap aman, tetap tidak ada efek samping. Nah, itu boleh. Gitu-gitu. Monggo lah. Kalau PI biasanya masalah kayak gitu. Ya masalahnya nggak ada referensi sih. Jadi ya saya juga bingung. Waduh, ini ngadakan lomba kok kita kayak diminta mandiri. Ya, jadi ya intensif aja untuk bimbingan dan makanya saya ngasih kelas. Mungkin di minggu depan lagi juga ada kelas kayak gini yang sifatnya umum untuk bertanya. Itu ya. Oke, dari PI ada yang mau ditanyakan? PI. PI. Belum Cukup. ada, Pak. Nggak ada. Oh, belum ada. Oke. Sekarang pindah ke KC. Siapa yang KC di sini? Rovinda masih ada? Oke, Rovinda. Idemu apa, Rovinda? Langsung ini aja lah. Oh, Muhammad Lukmanul apa ini? Iya, Pak, itu satu kelompok sama saya. Oh iya, KC. Gimana? Kamu ada pertanyaan apa? Saya pertanyaannya itu kesulitannya, Pak. Itu kan ide saya kan tentang apa itu? Panel surya, Pak. Nah, itu kan di lampu merah itu mau dikasih kayak buat penutup pengendara gitu, Pak, otomatis yang bisa kebuka. Apa sih? Apa sih? Idemu apa sih? Tapi Arahnya pakai kemana? panel surya gitu. Panel Terus, surya untuk menyerap dan bisa panel menghasilkan surya listrik. untuk buat atapnya itu, Pak. Terus? Buat atap pelindungnya itu. Nah, kendala kami itu kan kami bukan anak sains, jadi kurang ilmu tentang itu. Apa kami sebisanya gitu, Pak, buat ngisi. Oh, jangan. Masalahnya gini. Itu mungkin nggak kamu buat prototipenya gitu. Paham nggak sih? Itu layak nggak dengan dana misalkan 10 juta, 12 juta, 10 juta, kamu bisa nggak buat prototipenya? Kalau nanti nggak ada, itu gampang lah, itu urusan nanti. Ini kan lombanya antar fakultas dulu ya. Kamu nanti kalau lolos, kamu bisa nyari orang FST, orang elektro, FTMM, boleh lah. Tapi maksud saya, dengan dana itu mungkin lah, kamu itu buat prototip itu. Maka buatlah sesuatu gagasan Karasipta yang dengan duit 10 juta, kamu itu bisa membuatnya. Paham? Kalau sampai panel surya segala macam, berarti kan kamu kayak harus beli panel surya, cukup nggak duitnya, gitu loh. Tapi kalau ternyata cukup, ya bisa dilanjut. Bisa dipahami? Kalau misalnya pakai yang minta bantuan dari lampu merah itu nggak bisa ya, Pak? Ya, soalnya maksudnya bantuan lampu merah gimana? Kita nggak beli, jadi kita percobaannya dari lampu merah itu, Pak. Nggak boleh dong. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Kamu harus buat prototipe. Ada produknya. Maksud saya, gambaran di proposal itu kayak gitu. Contoh nih ya. Contoh. Yang ngepel masjid itu siapa, Rovinda? Ini servisnya masjid, Pak. Ya kan? Atau marbot biasa namanya kan? Bisa nggak kamu buat penyapu masjid otomatis? Gitu. Jadi kayak buat robot jalan sambil bawa lap misalkan net gitu. Itu masih mungkin dengan duit 10 juta gitu. Paham nggak? Tuh. Terus lagi ya. Karsa Cipta. Ini. Ya tapi sudah ada sih. Tapi jadi gini. Kamu tahu nggak? Ada software yang bisa ngecek tipe. Kamu nulis sampai 100 halaman, kamu ingin ngecek tipemu itu di mana? Kamu udah tahu nggak? Tahu belum ada hal kayak gitu? Belum tahu, Pak. Nah, tuh. Kan kita sering banget ya tipe disalahin sama dosen, kata sambung itu nggak ada. Nah, kamu buat gagasan futuristik dalam bentuk software, kalau masukkan ke software ini nanti otomatis
Kalau dan nulisnya DN, itu akan ada tandanya, sehingga kamu ganti. Ya walaupun ada, tapi contohnya kayak gitu. Itu masih bisa diaplikasikan. Rovinda, jelas ini nama nih, R-nya kecil, itu kedetek tuh. Kan enak kalau orang skripsian ada yang ngecek tipenya. Paham? Nah itu. Jadi kamu masih mungkin buat software yang bayar orang itu, terus bisa menyelesaikan masalah typo di pengetikan. Itu gagasan futuristik, gagasan karsa cipta. Jadi buat prototipe sebenarnya. Kamu boleh menghayal, tapi bisa nggak diwujudkan dalam bentuk benda. Gitu. Di tahun 2011, wudhu dengan skema atau wastafel dengan tangan masuk terus keluar sendiri airnya, itu belum ada. Tapi ada yang ngusulin itu di PKM Karsa Cipta dan lolos tapi nggak menang. Dia membuat itu lebih irit. Ya boleh, dia buat prototipenya. Ya gitu sih, yang penting arahnya kamu bisa memunculkan ada prototip itu. Gitu, Rovinda. Terus buat headset yang kalau kamu ngantuk, kamu dibangunin. Orang bangun itu satu kaget, ya kaget, pasti bangun lah. Pokoknya kalau kaget dia nggak ini. Kedua, ya ada fokus yang lain yang lebih besar dari ngantuk itu. Nah kalau itu bergetar gitu, nah berarti kan ada sensor ngantuk, maka headset itu terus berbunyi, ngantuk gimana? Itu yang disebut karsa cipta. Nah kalau kamu terapkan itu di mobil, orang nyetir ngantuk kan dibangunin sama hal sesuatu yang tiba-tiba berbunyi saat merespon ngantuk kamu. Nah maka itu karsa cipta. Gitu, mengurangi kecelakaan misalnya kayak gitu. Nah berarti alatnya headset itu masih bisa kan kamu coba buat kayak gitu, minta bantuan sama elektro. Jadi kalau bisa kamu memungkinkan untuk membuatnya dengan dana segitu, tapi masih prototipe. Jadi uji cobanya belum berhasil 100%, nggak apa-apa. Gitu. Apalagi alat kedokteran, bisa nggak kita itu nggak usah nyari pembuluh nadia atau apa itu kalau mau suntik. Kalau salah itu kan pembuluh darah pecah kan berdarah tuh nggak enak. Nah pakai sensor, nah itu berarti karsa cipta tuh. Jadi orang nggak usah nyari-nyari gitu. Gitu. Saya merasa orang yang nyuntik saya vaksin itu tepat. Gitu. Jadi kalau kamu suntik, tarik nafas mas. Itu pas dia lagi nyuntik. Jadi nggak kerasa hit. Hembuskan, dia langsung narik. Nah, maksud saya berarti ada nggak ya cara nyuntik yang nggak sakit? Nah, kamu buat alatnya. Gitu. Jadi ya gimana? Kalau misalnya itu Pak, buat bikin energi listrik dari injakan pejalan kaki itu masuk nggak Pak ya? Dari sepatu ya? Iya, pejalan kaki. Jadi nanti akan Itu sudah ada sih. Oh, iya. Coba aja, sudah ada yang nemukan anak SMA malah. Nah, kamu sholat sering lupa rakaatnya nggak? Iya Pak, kadang. Ya kan? Loh, rakaat lagi. Lah waktu sujud, terus mungkin nggak ada monitor, terus satu gitu. Jadi sujud pertama, sujud berarti kalau rakaat pertama ya, 1, 2 kali kan? Itu terhitung 1 rakaat, maka tulisannya 1. Jadi 1, kedua masih tulisan 1. Nah, waktu yang 3, keempat, dia akan berubah jadi 2. Itu kan, paham nggak sih? Kamu masih bisa buat sajadah pengingat sholat. Ya itu contoh aja, tapi itu sudah ada. Tapi dulu zaman saya belum ada tuh. Masalah, salah rakaat. Sajadahnya dibuat, prototipe agar ngikatin kita nggak salah rakaatnya. Itu kan simpel toh. Gitu. Paham ya? Iya Pak, permisi Pak. Ya. Kan untuk ide-ide tadi kan ya memang kalau dilihat memang simpel Pak. Cuma kan kita kan nggak ada ranah dari sananya gitu Pak. Nah mungkin yang problem kita itu kayak gimana cara kita mengestimasi ide tersebut dan mengeksekusinya
sampai ke bentuk prototipe itu tadi itu yang kita ada masalahnya gitu Pak. Kayak istilahnya kita bingung Iya. kita mau ngapain gitu Pak. Kamu nggak usah mikir sampai eksekusinya. Kamu buat proposal aja, Mas. Halo? Eksekusi itu nanti, nek kamu lolos dari dikti. Ini lombanya itu lomba proposal di universitas itu. Halo? Oh, berarti kita cuma istilahnya cuma bikin proposalnya aja, Pak. Tapi untuk Iya. prototipe nanti kita pikirkan besok. Iya, nggak besok. Soalnya nek kamu lolos PIMNAS, lolos dikti. Walah, oke. Nek kon wis dikasih duit, kon ngajone piro? 12 juta, 10 juta. Ya sudah, itu yang dipresentasikan nanti kalau kamu lolos ya di universitas. Terus universitasnya akan ngirim kamu ke dikti. Nek lolos, baru kon mikir, Dul. Jadi nggak harus buat. Oh, berarti kita cuma mengestimasi gitu kan, Pak? Kayak gambaran Iya. kasarnya gitu. Betul. Oh. Hanya merencanakan. Soalnya kemarin tuh dibilangin gini, Pak. Pas pembekalan pertama itu. Nanti kalian buatnya prototipe ya? Hah? Buat prototipe? Duh. Suka mikir gitu, Pak. Enggak, ya kalian buatnya prototipe dulu, Nek. Jelas ini apa namanya lolos di pendanaan dikti baru buat prototipe. Cuma memang nih kemungkinan anak FST, FTM ya karena dia itu bidangnya di situ, dia mungkin akan membuat proposal dan waktu presentasi nunjukkan prototipenya. Itu pasti akan ada nilai plus kan, oh ya meyakinkan gitu aja sih. Tapi nggak wajib buat prototipe. Oke? Halo? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Karsa Cipta, kurang apa nih? Ada pertanyaan lagi nggak, Karsa Cipta? PKMPM, PKMPM wis wingi Dul. Ini sampai kiri Rizky Ahmad. Waduh. KC sudah, GOT, PI sudah, GFT sudah, VGK sudah. Yang belum apa ya? KI. Ada KI nggak di sini? Iya Pak, ada Pak. Bukhari. Bukhari aja ya KI-nya? Ada Pak. Aku Berapa juga orang? KI. Apa? Aku juga KI. Yang KI cuma 2 ya? Oke. Oke. Nah, ini karya inovatif, Dek. Jadi kamu memberikan ya apa ya, rencana ya yang bermanfaat untuk mitra. Tetapi tidak harus meningkatkan tadi kayak efisiensi, efektivitas, apa namanya? Itu enggak gitu ya. Enggak harus. Mari kita bahas, aduh. Bentar. Mari kita bahas di Mari kita bahas di PPT. Kalau ini ya memang kamu nggak bisa ini sih menurut saya. Kalau kamu nanti mau ikut terus sampai ke PKM pusat ya. Ini kelihatan ya. Nih, ini KI ada konteks kreatif dan inovatif dalam menciptakan teknologi gitu. Jadi kata kuncinya ada di situ. Dan kalau tadi PI ya, kamu itu kan nggak harus buat. Sopo? Hida. Hida, halo, masih ada Hida? Masih ada Pak. Halo? Ya, itu kamu kan nggak harus buat memberikan alat pencacah kacang, pengupas jengkol, itu nggak harus buat. Maksudnya kamu beli punya orang lain tuh boleh, yang penting mitramu itu jadi lebih produktif. Tetapi kalau KI, kamu harus buat dan dari kamu gitu. Nah, bedanya sama Karsa Cipta apa? Prototipe Karsa Cipta. Nggak harus sempurna. Ya sudah kelihatan ada hasil aja udah. Dan nggak harus punya mitra. Tapi kalau KI, ya inovasinya dari kamu, Mas, Mbak. Dan alatnya dari kamu. Dan kemudian saat kemudian ada di mitra, dia memang dapat manfaat itu. Tapi kalau yang PI, teknologinya itu nggak dari kamu. Dari orang lain kamu temukan teknologi dengan orang yang tepat, yang punya masalah.
Kayak gitu. Tapi kalau KI, kecenderungannya adalah kamu merancang teknologi yang bisa memiliki unsur kreatif, inovatif, dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak tertentu. Siapa pihak tertentu itu? Masyarakat umum, dunia industri, kesehatan, pendidikan, keamanan sosial, dan seterusnya. Oke ya. Nah, bedanya apa sama yang PI? Saya ulangi. Kamu nggak buat sendiri yang PI. Bedanya apa sama Karsa Cipta? Karsa Cipta itu kamu nggak ditujukan untuk siapa-siapa. Ya pokoknya saya ada masalah, saya ngasih solusi, ini loh prototipenya. Nah, tapi kalau KI, kamu benar-benar harus buat gitu, yang berbasis iptek dari kamu. Jadi memang core-nya bukan core-nya anak FEB sebenarnya, tapi boleh kamu ikut aja, nggak masalah. Nih, helm pintar, tongkat pintu bagi tunanetra, sistem pendeteksi vaksin palsu, sistem pintar, ini nih, wah banyak banget. Ya, jadi benar-benar buat teknologi dan ada manfaatnya untuk banyak pihak, begitu. Oke, jadi dari kamu, Pak, apakah harus baru? Ya, kalau bisa iya, karena ada kata kreatif, something new. Gitu. Makanya jarang banget UNER itu lolos gitu. Ya. Ini konteksnya benar-benar spesifik ya. Nah, helm pintar itu untuk siapa? Keamanan ya, semua orang yang berusaha di bidang konstruksi. Tongkat tunanetra itu untuk siapa? Ya, semua orang yang tunanetra kan kayak gitu. Ya, bukan merupakan prototipe, benar-benar produk yang berfungsi. Ya, jadi ini contoh-contohnya. Itu. Nah ini, ya segitu sih. Jadi berat sebenarnya KI itu, nggak bisa berpikir sendiri. Jadi kayak ilmuwan nih, sambil ilmuwan. Nah, monggo ada yang mau nanya? Ada yang nanya? Pak, izin nanya, Pak. Ya. Yang Bapak sebutkan kan PKMKI itu contohnya kan produk, Pak. Nah, kalau seumpamanya itu contohnya itu aplikasi itu, Pak. Ya, Apakah itu masih ya, masuk? aplikasinya apa? Apa enggak, Pak? Aplikasinya apa? Nah, kan idenya kami ini, Pak, ingin membuat zakat yang berbasis platform yang blockchain itu, Pak. Jadi, coba tunggu, Pak, mau buka itunya dulu. Itu kita itu penggunaan platform digital berbasis blockchain untuk memudahkan kaum milenial dalam berwakaf uang, Pak. Piye? Alatnya itu piye? Itu berarti buat software. Terus? Ya, buat kayak aplikasi gitu, Pak. Iya, Nanti terus? Gambaran itu aplikasi gimana? Buat software aplikasi, terus isinya? kayak itu aplikasi wakaf, tapi itu wakafnya itu dalam bentuk itu, Pak, kayak cryptocurrency gitu, Pak. Boleh lah, wakaf cryptocurrency. Apa, Pak? Wakaf kripto tuh boleh ta? Boleh, Pak. Itu, Pak, kan masih kan kita itu bukan wakaf di kriptonya, Pak. Orang yang memiliki kripto itu nanti kayak sistem nabung atau wakaf ya di aplikasi itu, nanti kita kriptonya itu kita uangkan gitu, Pak. Nah, kita taruh di wakafnya gitu, Pak, di tempat atau lokasi yang membutuhkan wakaf gitu loh, Pak. Boleh ta? Saya mau nanya, kripto itu akarnya kamu dapat kripto, terus kamu uangkan, terus buat wakaf, boleh nggak secara akad? Betul. Bukhari. Kalau soal itu saya nyari di web itu masih belum jelas, Pak. Nah, makanya jangan ngangkat KI yang belum jelas. Itu sih oke lah, idenya saya bisa ada gambaran. Tapi kan kripto itu currency toh secara syariah. Kamu pegang kripto sekarang,
besok kamu mau uangkan, nilainya itu nggak sama dengan sekarang itu mungkin. Nah, kalau ternyata itu semakin mengecil, kan merugikan wakaf dong. Maka wakaf kan yang pasti-pasti kan sebenarnya. Bukhari, oh saya wakaf saham nih. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Saya wakaf saham. Alhamdulillah senilai satu berapa gitu. Pokoknya totalnya adalah 10 miliar gitu. Besok mau tak uangkan buat beli lahan buat masjid. Dan nilainya sudah turun tuh. Kan ngapusi sih toh. Boleh nggak syarakat gitu loh maksud saya. Jadi kalau memang idemu adalah membangun sesuatu hal yang kamu anggap fungsional, maka ya jangan kontroversi. Jangan menimbulkan masalah baru. Gitu. Secara legal yang ngawasin kamu OJK atau gimana? Gitu loh. Terus nanti pengelolaan proses bisnis dari aplikasi itu kamu dapat profit. Kalau untuk itu Pak masih kita diskusikan dulu Pak. Nah, karena kamu nggak boleh dapat profit di KI, yang boleh dapat profit di PKMK. Ya nggak mungkin kamu nggak butuh profit tuh, karena semakin membesar itu nanti ya kan ada konsekuensi terhadap biaya yang kamu keluarkan untuk memaintain itu. Maka buat produk yang setelah kamu buat, kamu nggak punya tanggung jawab maintain jangan jangka panjang. Gitu. Ya, Elementar tadi, ya rusak buat lagi lah. Gitu. Oke? Oke, Pak. Contoh lagi nih ya. Kalau kamu bisa buat proyektor jadi simple, mungkin nggak? Jadi kamu HP nih, kamu konekkan secara Bluetooth ke center tak nyalakan, itu adalah tampilan HP-mu. Itu KI. Itu bermanfaat bagi orang-orang yang nggak punya proyektor kan? Lebih portable. Bisa dipahami nggak? Oke Pak, bisa Pak. Itu. Terus misalkan ini ada di TV nih, atau ada di laptop, nggak punya proyektor. Padahal model layar tancap bisa nggak cuma pakai center. Nah, kamu membuat itu. Centernya adalah tampilan laptopnya yang lebih besar. Nah, itu KI. Gitu. Rongsen kan harus ke lab, terus kamu harus muter kan, tek kalau gigi itu, tang. Bisa nggak? Cukup pakai center seret, bentar gitu, terus sinyal ultravioletnya tuh misalkan ya, itu nggak mahal, bisa dibuat kayak gitu, terus bentuklah keluar hasilnya. Nah itu loh, KI itu kayak gitu. Oke, Bu Hori, jadi jangan buat sesuatu yang kontroversial ya, Bu Hori. Oke, Pak. Ya, kamu cari di internet sih, memang harus canggih-canggih, makanya kamu harus lihat di KI-KI yang pernah menang atau pernah presentasi di YouTube, PKM 2021, PKM KI, gitu. Ide saya seperti ini Pak, web katalog library integration adalah inovasi saya yang akan memudahkan saya dan saya harap seluruh komunitas pembaca buku Indonesia dalam mencari buku di aplikasi perpustakaan nasional seperti Jakarta, Jatim, Indonesia lainnya. Cara kerja web ini adalah menyatukan seluruh katalog perpustakaan digital di seluruh Indonesia yang dapat dibaca secara gratis dan legal. Misalnya ketika saya ingin membaca buku sekarang ini web ini akan menyediakan judul buku dan tempat aplikasi perpustakaan digital apa yang tersedia buku. Menurut Bapak gimana? Saya ingin mengangkat ide karena saya ingin mencari buku Justin Gardner, tapi setelah di tiap aplikasi itu nggak ada, kayak di Alice ada 2 jadi buku. Nah, ya berarti sebenarnya kamu nggak KI itu. Tuh, itu satu. Kenapa nggak KI? Kan sudah ada tuh webnya, terus kamu integrasikan. Padahal output dari KI ada hasilnya. Mungkin nggak kamu mengintegrasikan itu? Semua yang kamu inginkan, Jatim, segala macam. Kamu kan harus ada izin. Kenapa? Karena harus ada hasil di akhir. KI-mu itu apa? Siapa ini yang tanya tadi? Hedir, mana Hedir? Hedir. Iya Pak. Iya Itu Pak. Hedir. Paham nggak maksud saya? Webnya kan sudah ada Hedir. Terus kamu ingin integrasikan. Ya nggak boleh. Belum, maksudnya ya nggak mudah. Belum tentu boleh loh. Halo?
Iya Pak, baik Pak. Tapi saya kayak cuma buat rekomendasi aja gitu Pak. Kayak misalkan kalau kalau misalnya kita cari tiket gitu Pak. Jadi kan ada aplikasi yang buat jadi seluruh seluruh bisa tiket pesawat gitu diurutkan semua web terus dicari paling murah. Terus saya kayak cuma buat itu tapi kayak buat buku doang gitu Pak. Ya, kalau kamu pengen kayak gitu ya, ya berarti kamu bener-bener buat webmu sendiri sebenarnya, tapi sistemnya kayak gitu. Tapi kalau kamu ingin mengintegrasikan gitu, ya sulit kamu nanti untuk merealisasikan itu, karena yang ditanya di KI, ini hasilnya, gitu. Hidir. Tapi kalau mungkin kamu mau di PKMGT, gagasan futuristik mah, ya bisa. Itu masih mungkin, kan nggak harus diimplementasikan. Dan biasanya gagasan futuristik kan saran-saran di masa depan, kan. Gitu, Haidir. Oke Pak, luas Pak. Hanya, kalau kamu bisa membuat hologram buku, mungkin bagus. Gitu loh. Jadi, buku itu kan di HP, PDF. Itu tadi ada senter nyala, thread, bentuknya buku, terus kamu bisa lipat-lipat. Kayak si ya walaupun sulit ya anak ekonomi komputer gitu ya, itu idemu ada tapi mungkin yang menjalankan anak FTMM atau FSD. Terus kamu balik-balik kayak si siapa? Eh, Avenger, Iron Man gitu. Gitulah. Maksudnya ada sesuatu yang benar-benar inovatif kayak gitu tadi. Ada, karena diminta tuh, bukan prototipe loh, harus ada hasil. Biasanya kalau kamu sudah beres di Karsa Cipta, kamu bisa naik level ke KI gitu sebenarnya. Gitu Hedir, harus ada karyanya Hedir. Dan itu bukan FEB banget kan ya. Ya nggak apa-apa. Kan namanya ya, ide itu bisa datang dari sebuah fakultas, yang merealisasikan belum tentu kita. Gitu ya, Hedir. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, itu jadi saya review kembali ya, VGK kamu buat video, jadi buat skenario video. Kalau gagasan futuristik, berarti kamu mau pengen apa, ada apa di masa depan, gambarannya kayak gimana, rencananya kayak gimana. Hanya menghayal, tapi melibatkan banyak pihak, kamu ceritakan secara detail. Gitu. Kalau yang PI, kamu harus punya mitra dulu. Dan mitranya ada masalah, gitu ya. Kemudian kamu menawarkan solusi yang solusinya nggak harus dari kamu. Dan biasanya ya kamu belikan mesin apa, kayak gitu. Gitu. Kalau kamu mengide ada semacam modifikasi juga boleh. Jadi mesin ini saya modifikasi, itu boleh. Mesin ini saya gabung-gabungkan antara banyak vendor, itu boleh. Yang penting outputnya efisien dan efektivitas terhadap mitra. Kalau Karsa Cipta, kamu bentuknya nanti prototipe. Jadi harus ada output prototipe. Artinya nggak sempurna, nggak apa-apa. Itu. Kalau KI, maka harus sempurna tuh outputnya, harus jelas. Bukan prototipe lagi, bisa digunakan sesuai dengan yang seharusnya. Siapa yang ingin kamu gunakan. Kalau PKMPM ini nanya ya pengabdian masyarakat, kamu menawarkan program apa ke masyarakat yang membutuhkan. Paling itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau mau ada tanya, silakan. Ya, saya hanya bisa menyampaikan PKM itu berat. Kalau kamu terpaksa, memang dia nggak akan sesuai harapan. Tapi kalau kamu ingin mencoba gitu sesuatu yang ingin kamu challenge dan kamu merasa banyak dapat benefit manfaat dari situ, ya monggo kamu bisa lanjutkan di masa depan. Karena konversinya cukup bagus, cukup besar ya, sehingga teman-teman selain KBMK juga bisa dikonversi ke PKM kayak gitu. Oke, gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Izin bertanya. Ya. Kan tadi saya coba lihat cari referensi judul di PKM yang udah juara-juara PIMNAS di 2 tahun yang lalu kan Pak. Ya. Nah, untuk PKMPI ini rasanya kok seluruh alatnya itu nggak dijual di pasaran ya Pak? Maksudnya mereka bikin sendiri gitu loh Pak, kalau yang saya lihat itu. Nah, itu juga boleh sebenarnya, tetapi itu mungkin ada di pasaran tapi mahal, sehingga dia itu tadi modifikasi vendor-vendor untuk dibuat. Contohnya apa?
Ini coba tak share screen aja tak Pak, judul-judulnya. Ya. Terus yang ini dari UNER, yang GC reaktor ini. Ya. Gimana? Mana? Mana? Ini nggak kelihatan tak Pak? Ya kelihatan. Mana? Kamu mau contoh yang mana? Misal yang UNER ini aja deh Pak. Ah, ini dari UNER ini. Atau yang mudah ini kayaknya lebih mudah deh Pak. Oke. Pakan lebah protein tinggi berbahan lokal untuk peningkatan produktivitas lebah madu di Desa Jubgal, Kabupaten Bandung. Jadi, ada peternak lebah madu. Nah, hasilnya pengen api, maka ternyata harus dibuat pakan lebahnya. Lah, PI-nya di mana? Kan gitu dong. Ya, ternyata ada formula membuat pakan lebah dengan protein tinggi dan itu bahannya lokal. Itu tuh apa namanya? Dia menawarkan itu, formula itu. Nah, berarti kan sebenarnya bahan-bahan itu ada di pasar, kemudian dia gunakan referensi, dapat formula, mungkin buat alatnya, ya sudah. Gitu. Paham nggak? Paham Pak. Gitu. Ini inovasi alat pengering kain batik guna meningkatkan produksi sebagai. Jadi batik itu setelah dibatik dengan itu alatnya ditunggu, disebul-sebul segala macam. Nah dia nawarkan bukan kipas angin ya, tapi pengering. Gitu. Ada nggak pengering kain batik? Ya ada sebenarnya di pasaran, tapi dia memodifikasi dengan vendor-vendor gitu. Jadilah itu. Kadang pengering ini nggak harus dia buat sendiri, dia merasa ada yang bisa membuat, ya tolong dibuatin. Gitu. Apalagi? Teknologi biogas purifier dengan metode water washing Epson sebagai gas metan untuk. Jadi ada desa yang dia itu menggunakan gas metan ini, terus dia nawarkan alat biogas purifier. Ini ada ini alatnya, bisa beli. Nah, kalau mahal, maka apa yang dilakukan gitu? Ya dia buat modifikasinya, kayak gitu. Tapi kan ada referensi nggak baru dan pasarnya mitra, pangsanya mitra. Itu siapa namanya? Nahida. Siapa? Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah mulai berkurang nih. Ada pertanyaan lagi? Gak ada. Ya, Mas ya. Ya, pada akhirnya nanti kalau kamu banyak ide itu memang harus berkolaborasi dengan fakultas lain. Jadi nggak apa-apa, sementara FEB dulu, barangkali nanti dipandang oleh reviewer, oh ini potensial, tinggal nyari partner dari fakultas lain, ya boleh, monggo. Begitu ya, Mas, Mbak. Semoga bermanfaat dan semoga tetap semangat. Ya diniatkan untuk belajar karena manfaat kayak gini tuh dapatnya nanti setelah kuliah bahkan. Oh, ini tuh proses itu. Itulah kenapa kalian ikut organisasi, kalian ikut lomba nulis. Semoga dapat manfaat nabung ya di masa depan manfaat sekali itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mungkin akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih seluruh peserta dan panitia dari Kiriman. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Dah, Halif. Terima kasih Pak. Dan yang lain. Makasih, Pak. Bye. Salam.